ya, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri seminar matematika dan terapan 2017 di IAIN Waalaikumsalam. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan besar pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang bermartabat, ke alam yang berteknologi, ke alam yang kita rasakan saat ini. Dan yang terhormat Bapak Rektor IAIN Waalaikumsalam, yang terhormat Bapak Gubernur Indo MS Aceh Sumatera, yang terhormat Profesor Herman Mawekang yang kita bikin senior dalam Indo MS ini, para wakil para pejabat-pejabat keras di lingkungan IAIN yang berbahagia, dosen-dosen yang telah berhadir di ruangan ini, para kandidat PhD, para calon master dan dosen-dosen yang telah berhadir di ruangan ini. Perkenankanlah saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan topik pemodelan stokastik spasial dalam pemetaan status gizi remaja balita. I'm sorry to Prof. Milagros, I'm not preparing in English. If you anything interesting with my topic, let's you discuss with me later. All right. Coba Ibu. Hadapkan begini. Gak sampai nih. Ibu tuh kemari aja. Nah, ini mungkin apa dia? Berapa bisa? Iya. Coba ini masukkan deh. Ya ini betul Bu ya. Kok bisa? Dah. Ini punya ibu ya? Iya. Baik, kita mulai. Kita ketahui bersama bahwasanya model stokastik, model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat yang tidak stabil. Tentunya ini dapat kita konversikan kepada model probabilistik. Apabila kita berbicara tentang probabilistik, berarti kita akan berpikir tentang peluang. Peluang ini dapat ditransferkan ke dalam suatu matriks stokastik transisi, ya. Kemudian matriks stokastik ini stokastik, matriks transisi stokastik ini matriks yang berukuran n kali n, di mana terdiri dari WI sini ya, antara hasilnya di situ antara baris berjumlah 1. Kemudian kita berbicara tentang stokastik spasial, tidak jauh berbeda dengan geostatik. Ya. Artinya kita mempelajari variabel spasial yang terregionalisasi, di mana variabel-variabel ini akan kita lihat pada keterkaitan wilayahnya satu sama yang lain di ruang dimensi 1, 2, dan 3. Dan tentunya hasil prediksinya kita akan lihat dengan variabel distribusi spasial. Ilustrasinya pada masalah stokastik ini kita lihat misalnya beberapa observasi. Pada arti kita memiliki observasi 1 sampai dengan n yang berbentuk formula ini ya, tergabung sehingga bentuk formula demikian.
Dan ini adalah bagian fungsi acak yang dapat kita selesaikan dengan proses stokastik. Berbicara terhadap matrik Bisa nggak pas, Pak? transisi stokastik jauh berbeda dengan matrik global spasial yang berukuran Kan nggak bias n tuh. kali n, dan ini kalau kita bicara tentang wilayah spasial, tentunya wilayah yang terdekat di sekitarnya kita Gesernya anggap kemarin satu. ini. Kemudian nanti akan kita standarisir secara normal berbentuk matrik global spasial. Dengan menggunakan software kita akan standarisasi matriknya. Jadi menjadi matrik normal baris. Dari matrik yang terbentuk matrik transisi stokastiknya, yaitu berdasarkan dari Fenner-Schnabel ini, ya, artinya kita menggunakan algoritma Fenner-Schnabel yaitu metode untuk melakukan klasifikasi terhadap jarak antara dua titik dengan atau objek dengan rumus sebagai berikut. Nah, karena kita berbicara tentang spasial, tentunya kita ingin mengetahui kira-kira wilayah tersebut secara global apakah adanya korelasi, apakah ada ketergantungan secara spasial. Jadi kita pakai indeks Moran. Indeks Moran ini ada terdiri dari dua. Secara indeks Moran secara global kita lihat bagian dari secara umum data tersebut, ya, khususnya di kawasan, apakah memiliki ketergantungan antara satu sama lain dan wilayah tersebut. Kemudian kita uji lagi dengan uji statistik untuk indeks Moran lokal, istilahnya di sini KML, ya, dengan model fungsi dengan persamaan ini. Nah, dari hasil akumulasi yang ada, dapat kita lihat kira-kira di daerah manakah kawasan-kawasan tersebut. Yang jelas di kuadran 1 dan kuadran 3 itu adalah daerah yang memiliki autokorelasi spasial. Bila berbicara tentang uji statistik, ya, yang tadi biasanya kita harus melakukan uji Moran, ya. Artinya di Moran di sini adalah uji melihat spasial globalnya, melihat ketergantungan spasial terhadap daerah tersebut. Kemudian kita uji local indicator of spatial association dengan ini, di mana nanti apakah dengan uji statistik yang ada, apakah ada autokorelasi spasial? Kalau nol berarti tidak ada ada korelasi spasial, kita tolak nol. Juga untuk yang local indicator spatial association, apabila ada autokorelasi pada wilayah tertentu, berarti kita akan menolak nolnya. Nah, uji Moran itu sendiri adalah ini, ya. Jadi kalau seandainya memang terdapat autokorelasi, berarti kita akan menerima nolnya dan kita melihat dari sertifikatnya, ya, yang biasa diterapkan di statistik. Kemudian kita juga perlu melihat uji keragaman spasial, yaitu salah satu juga uji statistik yang berhubungan dengan ragam atau tidaknya spasial daerah itu. Nah, yang kita inginkan tidak hanya keragaman. Ini adalah menguji untuk menentukan model apa yang sesuai untuk wilayah untuk model spasial tadi, permasalahan spasial tadi. Nah, ini ada beberapa uji Lagrange multiplier, ya. Ada juga kalau seandainya ada definisi spasial, kemudian ada kita pakai ini spasial atau definisi model. Kemudian kalau yang lainnya evaluasi spasial dan adanya alat evaluasi spasial, dependensi evaluasi spasial berarti kita pakai. Juga kalau untuk ini berarti antara gas spasial dan error. Jadi kita pakai SARMA. Kita pakai nanti selanjutnya. Nah,
kita uji juga untuk signifikan parameternya. Ya. Ini untuk melihat kira-kira parameter ekspansinya itu apakah lebih besar atau besarnya. Kalau seandainya lebih kecil berarti merupakan sesuai untuk kita letakkan pada koefisien pada modal soal nanti. Nah, contoh aplikasi dalam bidang kesehatan ya, ini terdiri dari 2 kasus yang saya hasilkan dari penelitian ini. Yang pertama ini sebagai tulis aja, ini tidak adanya korelasi, jadi tidak ada satu korelasi antar indikator kesehatan dengan wilayah. Yang kedua mendapatkan model kesehatan antara indikator kesehatan dengan wilayah. Jadi untuk kasus 1 itu terlihat tidak ada yang kita lihat ya. Selanjutnya dari prosedur analisa datanya, biasanya kita lihat dari analisa deskriptifnya ya. Ini kita menggunakan kita tampilkan dalam peta tematik, yaitu menghasilkan beberapa gambaran tentang analisa deskriptifnya. Nah, kemudian kita uji autokorelasi spasialnya dengan menghitung bobot, kemudian uji moran, ya, kemudian apakah ada autokorelasi. Kalau seandainya ada, kita langsung memilih modelnya, sehingga dari situ kita dapatkan informasi kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, ini dibantu oleh software R ujinya, ya, kemudian RX-nya untuk analisis deskriptifnya, peta tematiknya, peta evidenya untuk hasil dari nah, ini sekilas metodenya yang akan kita lakukan, yaitu kita dapatkan data dari survei, kemudian kita buat matri pembobotnya sebesar-besarnya, ya. Yang jelas matri pembobotnya nanti berukuran N kali N, kemudian kita uji autokorelasi spasialnya secara global dan secara lokal. Kemudian kita tahu kode pancarannya, yaitu menentukan autokorelasi positif atau negatifnya. Dan ini kita lalui, kemudian kita melihat diagram multipliernya untuk menentukan model regresi spasialnya, sehingga dari situ kita tahu parameter regresi spasialnya yang mana yang kita pakai. Dan akhirnya kita tentukan identifikasi variabel yang signifikan pada model. Kemudian adanya inferensial. Nah, untuk tujuan penelitian pertama yaitu kasus 1, yaitu anemia remaja di Kota Bandar. Nah, ini tujuannya pertama kita melihat pola penyebaran anemia berdasarkan faktor apa saja si remaja itu terkena anemia. Kemudian kita uji autokorelasinya. Kemudian apabila memiliki autokorelasi, ya langsung kita menjelaskan. Nah, kita tahu bersama bahwasanya anemia itu adalah sebagai kondisi di badan tubuh manusia di mana sel darah merah pembawa oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Nah, itu dengan kita ukur melalui parameter pH-nya, Hb, parameter Hb. Jadi Hb lebih besar dari 12, tidak anemia. Kemudian dari itu tentunya anemia dan beragam-beragam dari bentuk anemia. Yang paling berat adalah lebih kecil dari 5. Nah, untuk kasus 1, ini adalah memang survei dari kami, yaitu dari penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang baru saja selesai. Ada terdiri dari 602 responden remaja ke Kota Banda Aceh yang kita ambil dari 30 sekolah, 10 SD, 10 SMP, 10 SMA. Kemudian dengan bantuan software Atma, Yoda, dan PAL, kita dapatkan kesimpulan dari ini. Untuk studi kasus pertama, kita tahu bahwasanya remaja adalah
aset penting untuk maju atau tidaknya di daerah tersebut di masa akan datang. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang digolong remaja itu antara 10 sampai 19. Nah, remaja di umur seginilah yang sangat berkompeten untuk sudah mulai berkembang fisiknya, intelektualnya maupun kesehatannya. Nah, tentu kita inginkan remaja, kita ingin mempersiapkan remaja dan selain memiliki iman, takwa dan intelektual, tentu inginnya remaja ini harus berbadan sehat. Ya. Nah, kalau dilihat dari prevalensi dari anemia di Indonesia itu sekitar 21%. Itu tentunya sangat besar, ya, sangat besar sekali. Yang tergolong ini 5-14 saja 26,4. Nah, dari sini apa yang akan kita lakukan di sini adalah kita pengen tahu kira-kira faktor apa yang menyebabkan si anemia itu, si remaja itu mengidap anemia. Ya. Nah, tentunya kita harus mengidentifikasikan antara variabel dependen dan variabel independennya. Enggak terbalik. Nah, secara spasial kita tahu secara berkawasan sesuai dengan kecamatannya. Tentunya berdasarkan dari eksplorasi data dan menggunakan peta matrix kita tahu bagaimana sebenarnya analisis ya. Kemudian dari matrix bawah kita bisa tahu kira-kira kemudian kita menguji relasinya ya. Kemudian kita lanjut untuk apakah bisa dilanjutkan atau tidak untuk kita ambil keputusannya. Nggak mau dikasih saya aja. Dan bagian yang kita perlu tahu juga variabel dependen dan independen, terutama variabel dependen yaitu anemia, ya, anemia. Nah, anemia di sini definisinya banyaknya remaja yang mengalami anemia di sekolah. Kemudian untuk variabel independennya kita memiliki 6. Salah satunya indeks massa tubuh, artinya banyaknya remaja yang memiliki indeks massa tubuh tidak normal. Kemudian bagian yang lain, misalnya kebiasaan sarapan, banyaknya remaja yang sarapan kurang dari 5 kali pada tubuhnya dan lain-lainnya. Ini berarti ini faktor-faktor yang penyebab anemia. Nah, dari hasil super Yoda dan Asma kita lihat bahwasanya bagian yang paling tinggi memiliki remaja yang anemia yaitu di daerah Kutalang, daerah Kutalang sekitar ya. Nah, ini hasil penyebaran secara deskriptif. Bahwasanya kalau kita lihat itu yang berpelangi, ya. Jadi kita ingin melihat hubungan antara dua variabel ya, terhadap anemianya. Dua variabelnya adalah status gizi ya, remaja yang dan asupan terhadap jumlah kasus anemia di suatu wilayah. Jadi kita punya warna pelangi ya, itu artinya yang biru itu berarti tidak anemia. Yang sama adalah kurang anemianya. Kalau yang sebelah ke kanan ya, orange itu adalah jumlah anemianya lebih banyak. Nah, kita lihat di sini mungkin agak kurang kesini bedanya supaya kelihatan asupan. Jadi kita lihat antara koordinat X, kiri. koordinat X-nya status gizi kurang pada remaja ya, untuk yang mana ya? Untuk yang kalau lampu oh iya. Untuk ini ya, ini berarti status gizi kurang remaja pada daerah ini. Jadi jumlah remaja yang status gizinya kurang kecil ya, jadi ini sedang, ini tinggi. Kemudian ini asupan zat gizi kurang pada remaja pada daerah ini yang
jumlah remaja yang kurang memiliki asupan zat yang kurang. Nah, ini. Jadi jumlah remaja yang rendah, kemudian jumlah remaja yang memiliki status gizi tidak normal, ya. Begini, ya, lebih kecil, ini juga kecil, ternyata merah, ternyata warnanya hijau, sedang, berarti memiliki anemia, ya, memiliki anemianya sedang. Nah, ini ya. Jadi di daerah ini jumlah remaja yang memiliki yang anemia berarti dia sedang. Nah, begitu juga untuk yang ini ya, jumlah remaja sedang, jumlah remajanya sedang yang memiliki status gizi kurangnya sedang, kemudian jumlah remaja yang memiliki asupan zat gizinya berapa ya? Sedang, sedikit ya, ternyata dia sedang ya, sedang juga. Kemudian kita lihat di sini juga jumlah remaja, ya, ini yang ini nih, yang memiliki status gizi kurangnya sedang, kurangnya tinggi, ini kan tinggi ya, ini 38, jadi jumlah remajanya 38 kurang lebih, kemudian memiliki asupan zatnya kurang di daerah ini jumlah remajanya sedang, ya, ternyata tergolong banyak anemianya. Nah, jadi kita dapat interpretasi bahwasanya jumlah kasus anemia pada Kota Banda Aceh berbanding terbalik dengan semua faktor penyebabnya kecuali kecamatan utara. Nah, kalau ini masih dapat masuk akal ya. banyak nggak nampak tapi di dalam tidak bawahnya tinggi, kemudian asupan gambar. dan kurang pada Waktu ditaruh gambar itu kan sedang tergolong anemia. terus jalan kertasnya sesuai dengan gambar. Nah, pada saat kita uji korelasi ternyata tolak kanal ya, berarti ada tidak tolak kanal, menerima nol berarti tidak ada autokorelasi spasial. Nah, kita lihat di sini jumlah semua kawasannya tidak sesuai, value-nya lebih besar dari tak sesuai waktu di tentunya kasus satu bahwasanya tidak ada autokorelasi spasial antar kecamatan untuk kasus anemia. Kemudian karena tidak adanya autokorelasi spasial maka analisis tidak dapat dilanjutkan. Nah, contohnya yang terlihat jelas bahwasanya semakin banyak remaja yang memiliki status gizi tidak normal, semakin banyak remaja yang memiliki status gizi tidak normal, dan semakin banyak remaja yang sarapan kurang dari 5 kali dalam seminggu, maka semakin sedikit remajanya mengalami anemia. Ini berarti kontradiksi. Sehingga kita lihat bahwasanya tampak tidak adanya korelasi, inilah yang menyebabkan berhenti di sini ya. Nah, artinya mungkin sesuatu hal yang menyebabkan tidak sesuainya rayon survei yang kita ambil di situ. Nah, kita lihat untuk kasus kedua. Nah, ini bagaimana model spasial ini tergolong memiliki autokorelasi spasial. Nah, bagaimana spasial untuk kasus gizi buruk dan kurang pada balita di Pulau Sumatera, dan apa saja faktor yang mempengaruhi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Pulau Sumatera. Nah, sesuai dengan parameter antropometri itu ada 3 model yang dikatakan si bayi memiliki gizi buruk atau kurang, yaitu pengertian, pada ketinggian tidak baik, kemudian kurusan, kemudian atau kurang berat. Nah, ini semua pasti ada penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebabnya beragam di sini, kita bisa melihat nanti tabelnya. Nah, kemudian kita akan mengarahkan ke model spasialnya, yaitu ya model ini ya. Nah, kemudian dari beberapa ini kita harus ternyata model ini yang dapat kita pakai adalah model
model yang spasial dengan model smart ya bentuk ini. Dan kita lihat adanya ketergantungan antara satu pengawasan dengan yang lain. Nah, tentunya dari gizi kurang kita akan mengetahui pengawasan apa saja ya. Kemudian yang akan kita lihat di sini apa yang menyebabkan di gizi kurang pada balita. Nah, dari hasil survei yang kita lakukan di sini adalah 45 kabupaten. Terlihat beberapa bagian di sini. Ternyata kita akan mengambil dua variabel independen ya, variabel independen dan variabel independen dan variabel independen. Variabel independen ini kita ambil prevalensi gizi buruk kurang pada balita, sedangkan untuk variabel independennya ada terdiri dari 3 bagian. Untuk kesehatan balita, misalnya berhubungan dengan balita, kesehatan ibu dan kesehatan tulang. Jadi terdiri dari 13 variabel independennya. Kemudian dengan faktor spasial yang kita ambil K-nya 4, kemudian dengan menguji indeks moral ternyata kalau ini adalah konsentrasi spasialnya. Dan terlihat juga di wilayah masing-masing bagian sini. Artinya ada di nol. Kemudian kita lihat karena ada konsentrasi, berarti kita lihat untuk indeks moral lokalnya yaitu daerah-daerah mana aja yang berkaitan di sini. Yaitu terlihat di sini ada provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan ada juga yang tinggi. Kemudian Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, ya dan Pulau Kabupaten. Nah, dilihat dari ini pencarian polanya terlihat itu positif ya. Juga dari sini terlihat bahwasanya kita perlu juga uji tergantungan spasial ya, maka ada atau tidaknya heterogenitasnya ya. Ternyata asumsi yang ini adalah memiliki beragam yang sama. Jadi kita bisa memakai model spasial yang kita pakai adalah sal. Dan akhirnya dari ini variabel yang mempengaruhi ya, ini dia ada apa namanya itu X9, X10, X11, X12. Kemudian hasil spasial autoregresi modelnya yaitu ini ya. Itu Y adalah frekuensi gizi buruk di kurang balita pada balita. Artinya apapun di kecamatan atau kota YI itu terdiri 47%, 47,157% anemia dari glukosa. Sehingga hasil akhirnya demikian. Ya, ini hasil akhir dari model tersebut. Misalnya kita lihat jika frekuensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Kabupaten Pidi misalnya di Y9 meningkat 1%, maka frekuensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di kabupaten tersebut akan meningkat berapa? 0,06%. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi daerah yang mengalami di sini adalah daerah yang ada kaitannya adalah daerah Y9, Y10, Y16, Y7 dan memiliki faktor yang konstan untuk mempengaruhi si bayi itu memiliki gizi buruk atau kurang. Nah ini hasil akhirnya bahwasanya model spasial untuk kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Pulau Sumatera yaitu ini. Jadi faktor yang mempengaruhi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah prevalensi kekurangan energi kronis pada wanita, ya. Kemudian ada lagi apa? Posisi pengguna KB, kemudian presentasi rumah tangga yang berlaku hidup bersih dan sehat, ya. Itu X11 dan cakupan air bersih. Nah, demikianlah informasi dari hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.